Shalom, Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu sesi yang kedua ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam saat teduh. Kita puji Tuhan kita bernyanyi dari buku Ende nomor 4 ayat 1 ayat 3. Di ayat 3 nanti kita langsung berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan kubu, pertahanan untuk menyelamatkan aku.
sebab Engkau bukit batuku dan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri yang dan berlakulah setia. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu
dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Demikian janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah yang di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Matius pasal 4, dimulai dari ayat 23 sampai dengan ayat 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudari seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita masuk warta pada minggu ini, yaitu Minggu Septuagesima, 70 hari adorang so haheheon. Doh topik tarpasu-pasu do akan namarhaposan tu debata. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, jadwal ibadah minggu untuk tanggal 20 Februari 2022, kita tetap 4 sesi. Pospel Tabanan. Pospel pelayanan Tabanan untuk sementara waktu ditutup oleh karena pandemi COVID-19 dan akan dibuka kembali jika situasi sudah normal. Bagi jemaat yang beribadah di Pospel Tabanan agar beribadah di HKBP Denpasar. Rencana perubahan jadwal ibadah. Setelah rapat huria pada hari Selasa 1 Februari 2022 yang berjalan dengan baik, dihadiri 73% dari seluruh peserta yang diharapkan hadir. Maka awal Maret 2022 ibadah kita direncanakan menjadi 3 sesi dan akan dirotasi setiap minggunya dan tetap menyesuaikan dengan aturan Satgas Covid, yaitu perencanaannya sesi pertama sektor 1 sampai sektor 5, sesi kedua sektor 6 sampai sektor 11, dan sesi ketiga jam 5 sore untuk remaja dan naposo. Pelayanan minggu ini yaitu hari Selasa diadakan sermon guru sekolah minggu, hari Kamis diadakan learning untuk calon situa, dan hari Kamis diadakan sermon parhalado. Launching tahun kesehatan. Pada hari Jumat 25 Februari 2022, gereja kita akan mengadakan launching tahun kesehatan bertempat di gereja, masuk pukul 19 WITA, sekaligus menjadi pembukaan pertangyangan rumah tangga. Dihimbau kepada semua jemaat, secara khusus anggota kategorial gereja, agar mengikuti acara tersebut. Peletakan batu pertama rumah dinas resort. Melalui hasil rapat panitia pembangunan rumah dinas resort secara Google Meet pada hari Rabu 9 Februari 2022, gereja kita mengadakan acara peletakan batu pertama pembangunan rumah dinas resort pada hari Sabtu 26 Februari 2022 dimulai pukul 9 WITA bertempat di Jalan PB Sudirman, Gang Karya Bakti 2, nomor 10.
Celengan. Sesuai rapat Huria 1 Februari 2022 telah ditetapkan bahwa celengan tetap dibagikan oleh gereja kepada jemaat untuk dikumpulkan kembali di akhir tahun 2022. Untuk itu, bagi jemaat yang ingin mendapatkan celengan agar menghubungi situa sektor masing-masing. Pembayaran pinjaman lunak pembangunan. Gereja kita telah membayarkan pinjaman lunak pembangunan atas nama NN sebesar 100 juta rupiah. Sisa pinjaman lunak gereja kita saat ini menjadi 5.350.000 rupiah. Warta pernikahan, warta kedua. Calon mempelai laki-laki Dedi Surya Edward Huta Barat, lahir 17 Juli 1993, baptis 28 Desember 1993, Sidi 28 Desember 2008, anak dari Amang Makmur Huta Barat, Inang Justina Boru Nenggolan. Alamat Marindal, Kecamatan Patumbak 1, Kabupaten Deli Serdang. Jemaat GKPI Jemaat Khusus Marindal. Calon mempelai wanita. Nama Maria Oktorina Boru Sitorus, lahir 9 Oktober 1993, baptis 5 Desember 1993, Sidi 20 Juni 2010, anak dari Bapak Rajin Sitorus, Inang Rohani Boru Sigalingging. Alamat Perumahan Tegal Buah, Blok E nomor 8, Padang Sambian Klot, Denpasar Barat, Bali. Jemaat HKBP Denpasar Resort Bali. Ikat janji Manang Partupolon telah dilaksanakan pada hari Jumat 4 Februari 2022 di Gereja HKBP Pangombusan Sumatera Utara. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan di GKPI Marindal Medan pada hari Senin 14 Februari 2022 di Gereja GKPI Jemaat Khusus Marindal, Jalan Kongsi, Gang Bahagia, Marindal. Pendaftaran peserta Sidi. Tahun 2022 ini gereja kita membuka pendaftaran untuk belajar Sidi bagi anak jemaat mulai tanggal 16 Januari 2022 sampai tanggal 15 Februari 2022. Syarat pendaftaran yang pertama, membawa fotokopi surat baptis. Kedua, pendaftaran dilakukan melalui situa sektor masing-masing. Yang berikut laporan penerimaan dan pengeluaran Panitia Pesta Bonataon Remaja dan Naposo HKBP Denpasar Bali dapat kita lihat di warta yang sudah ada pada kita. Yang berikut keuangan Pesta Jubileum dan Pesta Gotilon 2021 bisa kita lihat di warta, begitu juga keuangan untuk rumah dinas Resort Bali. Yang berikut, marilah kita mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah dalam pemulihan, yaitu Inang Nyonya Situa S. Boru Huta Julu, Amang R. Simorangkir, Amang P. Sitanggang, Nyonya LC Sitorus Boru Sinaga,
Nyonya Manurung Borusianturi, Amang LS Nenggolan. Biarlah melalui doa-doa kita mereka, Tuhan akan jamah dan Tuhan pulihkan. Keuangan gereja dapat kita lihat di warta yang sudah ada bagi kita semua. Yang terakhir, ulang tahun, Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 13 Februari 2022 sampai 19 Februari 2022. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis di dalam Ulangan 5 ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Di hatabata didok, marparange mahamu di bagasan saluhut dalan naung tinonahon ni Jehovah de batamunai Tuhamu. Asa mangolu hamu, jala marhasonangan hamu, jaleleleng hamu mangolu di tano si teanon munai. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan Dia terang surgawi. Songonima warta jemaat bagi kita semua dalam 1 minggu ini, marilah kita sama-sama berdoa agar setiap pelayanan gereja kita diberkati Tuhan dan seluruh jemaat HKBP Denpasar bersama pelayannya Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih. Kita memuji Tuhan dari buku ND 186 ayat 1 dan 4, dan kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Bapak Ibu, anak-anak kami, remaja pemuda yang beribadah, kita menerima firman Tuhan yang menguatkan kita menjalani kehidupan ini dari Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 10. Mari kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Iya. Amin, demikian firman Tuhan. Minggu kita pada hari ini tertulis dari tema diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ketika ini menjadi tema yang luar biasa, berarti mengingatkan kita, hidup kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Sehingga semakin maju zaman, semakin maju iman kita kepada Tuhan. Semakin maju zaman, semakin memiliki perubahan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Jadi bolo mangarat to halak batak, perubahan karakter, perubahan perilaku, perubahan tingkah laku akan menonjol lebih positif sebelum dia berangkat merantau. Sehingga itu konsep membuat kita semakin mau dituntun oleh Tuhan. Ulu hita mardalan di dalam di debata. Bapak Ibu, ada tiga kejahatan bangsa Yehuda dalam nats ini. 3 kejahatan bangsa Yehuda dalam nats khotbah ini. Kejahatan yang pertama, bangsa Yehuda tidak mau merespon firman Tuhan. Hati mereka terukir dalam penolakan akan firman Tuhan. Saya selalu katakan, ketika kita tidak lagi merindukan firman Tuhan, maka kita merendahkan Tuhan. Ketika kita tidak lagi membutuhkan firman Tuhan, kita sudah merendahkan Tuhan.
Tetapi ketika kita merespon firman Tuhan itu menguatkan perjalanan hidup kita, maka disitulah hadir Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tapi bangsa Yehuda menolak, tidak mau lagi menerima, tidak mau lagi untuk merespon firman Tuhan itu sebagai dasar yang kuat menjalani kehidupan kita dalam banyak penderitaan dan kesusahan. Terima kasih. Sekalipun COVID-19 meningkat, katanya bagi kita itu tidak satu ketakutan. Bagi kita itu tidak menjadi penghalang untuk tetap datang beribadah. Terima kasih Amanginang yang sudah beribadah. Percayalah. Karena apa? Karena tadi kita sudah diberangkatkan awal, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang saya khawatirkan, dia takut kepada COVID-19, tapi dia udah pergi berlibur. Itu yang saya khawatirkan. Betapa kita merendahkan Tuhan. Betapa kita tidak membutuhkan lagi firman Tuhan. Betapa kita tidak lagi merespon firman Tuhan. Begitu banyak alasan COVID segala macam yang membuat kita seakan-akan merendahkan Tuhan dan kita menomorsatukan manusia. Padahal dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengatakan bahwa kehidupan saat ini mengkhawatirkan. Dalam nama Yesus, in the name of Jesus, molo mabiar dope hita, dang porsea hita tu pangarapon tion ni debata, berarti kita sama tidak merespon firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu menguatkan kita. Ketika kita mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhkan kami daripada yang jahat. Di situ hadir Tuhan, menguatkan kita. Bukan manusia yang kita andalkan, memberikan informasi bohong tentang kehidupan yang menakutkan ini. Tetapi kita tetap dalam tuntunan Tuhan. Apakah kita masih merindukan firman Tuhan? Amanginang, saya mau kita mengatakan kami masih membutuhkan firman Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan vitamin iman, memberikan imun yang kuat dalam menjalani kehidupan kita. Dan itu adalah hal yang baik. Hal yang kedua, kebobrokan bangsa Yehuda, yaitu bangsa Yehuda lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Mereka tidak takut lagi kepada Tuhan. Mereka tidak takut lagi kepada Tuhan. Mereka merendahkan Tuhan. Mereka tidak lagi seturut dengan kehendak yang Tuhan inginkan. Kebobrokan yang ketiga dari bangsa Yehuda, yaitu mereka tidak mau menerima pertobatan, perubahan. Hati yang keras, hati yang membatu, mengarahkan kita bahwa setiap orang yang keras hatinya akan menemui jalan buntu. Setiap orang yang keras hatinya akan menemui jalan buntu. Tetapi benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, hatinya yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Karena mereka akan memiliki bumi. Maka kita dituntun dari firman ini, jangan mau seperti bangsa Yehuda yang memiliki hati yang keras seperti batu, tapi kembalilah, milikilah hati yang penuh cinta kasih dari Tuhan, hati yang mulia, hati yang penuh kasih. Dari 1 Korintus 13 ayat 13, iman, pengharapan, kasih. Tapi yang lebih utama adalah kasih. Ada kasih yang luhur, ada kasih yang paling agung, ada kasih yang paling ajaib, yang membuat kita
semakin percaya mengandalkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua pasti menghadapi banyak kesusahan hidup, menghadapi banyak pergumulan hidup, tidak berhenti. Penderitaan tidak pernah berhenti. Selama kita hidup, selama kita di dunia ini menjalani kehidupan ini, keputusasaan, kesusahan, penderitaan itu ada, berjalan bersama dengan kita. Tetapi bukan berarti orang yang hidup, yang diberkati Tuhan, bukan berarti tidak menerima kesusahan, tidak menerima penderitaan. Tapi itu cara Tuhan supaya kita diingatkan selalu mengandalkan Tuhan. Melewati masa-masa sulit dalam hidup kita, melewati masa-masa kesusahan dalam penderitaan kita, supaya kita tidak menjadi manusia yang terkutuk, tetapi manusia yang diberkati. Tauji majolo amanginang mangalopa sasang molo dangadong adaliman dang tabo. Tauji majol mabesabal panggangi molo dangadong adaliman dang nendang ninnake. Tabudo adalimani, andalkan iman. Begitu juga kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak lagi mengandalkan iman di hadapan Tuhan, maka kita akan layu. Kita tidak mengandalkan iman kepada Tuhan, kita akan gampang jatuh kepada keputusasaan. Tetapi siapa yang mengandalkan Tuhan, siapa yang mengandalkan imannya di dalam Tuhan, dia akan bertumbuh. Bertumbuh dalam proses sekalipun banyak kesusahan dan penderitaan. Dia akan bertumbuh, berbuah, mengisi hatinya bersungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Bapak Ibu yang terakhir sekali, jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sekalipun kita mengalami ekonomi yang sulit, tetaplah mengandalkan Tuhan. Sekalipun air matamu membuat engkau seakan tidak mampu menjalani hidup ini, maka air mata itu Tuhan akan ganti dengan menghasilkan buah yang lebih baik. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Apapun perjalanan hidup kita, bagaimanapun kehidupan yang kita jalani, gambaran kehidupan kita dalam tahun 2022 ini adalah rahasia Tuhan, maka tetap mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Jangan gampang terprovokasi dengan informasi manusia yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi tetaplah mengandalkan Tuhan. Ketika kita tadi berangkat dari rumah, saya mau beribadah Tuhan. Saya mau mengandalkan Engkau melindungi ibadah saya, ibadah kami. Maka Tuhan memberkati kami, memberikan kami kesehatan, menjagai kami, memberikan kami pemulihan. Kita diberikan Tuhan pemulihan. Dengan cara apa? Dengan cara mempercayai Tuhan, tetap memberkati kehidupan kita ketika kita setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah beribadah. Jangan pernah mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan adalah hal yang utama dalam hidup kita. Maka kita kuat menjalani hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengatakan diberkati Allah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka Engkau memberkati kami Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri, Tuhan bersama dengan kami. Kami tidak berjalan sendiri, Tuhan menuntun langkah kami. Kami tidak berjalan dalam ketakutan. Tuhan memberikan harapan bagi kami, bagi setiap jemaat-Mu,
bagi setiap pergumulan kami, bagi setiap orang yang sakit Engkau sembuhkan. Maka Tuhan menyelidiki hati kami, supaya kami tidak membatu, tetapi menguji batin kami, supaya kami menyerahkan, mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami kuat, kami sehat, kami bersemangat, karena kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amanginang sude ruas ni huria mauliate nung ngamar minggu di Arisa Darion totong mahita sehat saluhutna. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.